Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di dalam program Metafisika, di mana program ini akan membahas seputar bisnis dan juga tentang kehidupan, baik juga berupa dengan hubungan antar manusia. Di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai hubungan dengan tahun kelahiran dengan elemen pada saat tahun ini lagi berjalan. Mari kita lihat satu persatu di dalam episode kali ini. Nah, seperti yang Anda ketahui, para pemirsa Sinpo TV, ada beberapa jenis elemen di dalam Anda mempelajari metafisika. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu elemen yang paling dasar, di mana ini adalah elemen yang pertama kali sewaktu Anda mempelajari ilmu metafisika, yaitu adalah Chia atau Yang Wood. Di mana kalau misalnya Anda mempelajari namanya Chia atau Yang Wood, Anda mengetahui ini adalah elemen-elemen kayu. Apabila Anda mengetahui dengan ini adalah elemen kayu, ada dua hal yang kita pelajari. Seperti yang kita dasarnya dari metafisika, yaitu adalah yin dan yang, maka setiap elemen mempunyai dua unsur, yaitu elemen yin dan elemen yang. Di mana elemen yang adalah elemen yang sangat kuat dan elemen yin adalah energi yang lebih lembut. Di saat kita mempelajari elemen kayu yang atau Chia, yaitu adalah Yang Wood, kita mempelajari di sini adalah tentang elemen kayu yang kuat. Sehingga ketika Anda mempelajari elemen kayu yang kuat, Anda dapat mengetahui ciri-ciri di baliknya. Mari kita lihat ciri-ciri apa saja yang akan masuk di dalam elemen Chia atau Yang Wood. Anda bisa melihat seperti pada layar bahwa elemen Chia atau Yang Wood itu seperti sebuah pohon yang sangat besar sekali. Ya, Anda mungkin dapat membayangkan sebuah pohon yang sangat lebar, sangat besar, dan sangat tinggi, dan mungkin sudah berumur dengan sangat tua. Anda bisa melihat perbedaannya, yaitu adalah akarnya yang sangat mengakar kepada bumi. Oleh karena itu, dengan elemen Chia atau Yang Wood, orang-orang yang lahir pada tahun-tahun dengan angka 4 di belakangnya, seperti tahun 54, tahun 64, 74, 84, dan seterusnya adalah orang-orang yang mempunyai elemen Chia atau Yang Wood. Apa saja kira-kira karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki elemen kayu yang atau kayu yang dengan energi yang lebih kuat ini? Biasanya seperti Anda melihat sebuah pohon yang besar. Artinya orang-orang yang mempunyai elemen kayu yang kuat ini adalah orang-orang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat sekali. Anda bisa melihat sebuah kayu yang tertancap dengan sangat kuat kepada bumi, menandakan orang tersebut mempunyai prinsip yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu, apabila Anda ingin merubah mereka ataupun Anda ingin membujuk mereka, maka Anda butuh upaya yang sangat besar sekali untuk dapat mengubah mereka atau mempersuasi mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengubah orang-orang dengan elemen Yang Wood ini atau Chia ini? Yaitu Anda dapat mempelajari seperti akar pohonnya. Yaitu Anda harus bisa mengetahui alasan-alasan di baliknya. Oleh karena itu, oleh orang-orang yang mempunyai elemen Yang Wood ini, adalah orang-orang yang mempunyai dasar-dasar dari pendirian. Apabila Anda ingin mempersuasi mereka, tetapi Anda tidak mempunyai dasar-dasar mengapa mereka harus berubah, maka sudah pasti otomatis Anda akan ditolak oleh mereka. Oleh karena itu pastikan Anda bisa mempunyai sesuatu alasan yang jelas apa yang harus disampaikan kepada mereka. Itu adalah karakteristik yang pertama dari Chia atau Yang Wood. Karakteristik kedua dari Chia atau Yang Wood seperti yang Anda lihat bahwa sebuah pohon, dia tidak langsung menjadi pohon yang besar. Bahkan sebuah pohon yang sangat besar memerlukan usia ratusan tahun untuk menjadi pohon yang sangat kokoh dan sangat besar sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang mempunyai elemen Chia atau Yang Wood adalah orang-orang yang sangat menghargai proses. Ya, Anda mungkin ada yang bertanya, apakah ini berlaku untuk generasi baby boomers, generasi millennials, generasi Z? Setiap generasi mempunyai cara yang berbeda-beda, tetapi mempunyai satu kesamaan. Mereka menghargai proses. Ya,
apabila Anda melihat orang-orang yang dengan tahun kelahiran dengan angka 4 di belakangnya, mereka ini adalah orang-orang yang mau menghargai proses. Dan mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa kesuksesan bukanlah hal sesuatu yang Anda bisa dapatkan dengan instan, tetapi melalui sebuah perjalanan. Oleh karena itu, apabila Anda menemui mereka, maka Anda dapat berbicara perjalanan menuju kesuksesan. Tentunya ini tidak dapat Anda bicarakan dengan orang-orang yang mempunyai unsur yang berbeda, di mana unsur yang wood ini adalah unsur pertumbuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang mempunyai unsur yang wood atau cia ini adalah orang-orang yang mempunyai dasar bisnis yang dapat bertumbuh, karena dia menghargai sesuatu proses bisnis yang bertumbuh juga. Bisnis seperti apa yang bisa ada cocok dengan orang-orang dengan elemen cia atau yang wood? Bisa Anda pikirkan sesuatu yang bertumbuh seperti misalkan adanya seperti fashion, di mana fashion tersebut adanya perubahan setiap kali. Anda bisa melihat bahwa fashion dimulai dari anak masih kecil, kemudian remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua. Apalagi yang bisa menyangkut tentang pertumbuhan? Bisa Anda tebak? Betul, pendidikan. Pendidikan selalu kita mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian mereka masuk ke dalam tingkat dasar, menengah, atas, dan juga kuliah, baik strata 1, strata 2, maupun dengan strata 3. Semua ini membutuhkan namanya proses dan pertumbuhan. Oleh karena itu, apabila Anda ketemu dengan orang-orang dengan unsur cia atau yang wood tersebut, maka ada dua karakteristik utama yang harus Anda ingat. Bahwa mereka adalah orang yang berpendirian teguh dan bukan sembarangan, mereka punya dasar dan alasan. Yang kedua, bahwa mereka menghargai proses atau pertumbuhan. Mari kita lihat elemen berikutnya. Elemen berikutnya yang akan kita pelajari adalah elemen Qi atau Yin Earth. Seperti Anda lihat pada layar, elemen Qi atau Yin Earth adalah elemen bumi tetapi dengan unsur yang lebih lembut. Anda dapat membayangkan elemen bumi ini seperti sebuah paddy field, ya, seperti sebuah lapangan atau seperti sebuah tempat untuk menanam padi, di mana Anda bisa melihat tanah yang begitu subur, yang mampu menumbuhkan tanaman-tanaman apapun yang di atasnya. Oleh karena itu, apabila Anda menemui orang-orang yang dengan elemen yin dari yin earth atau kita bilang sebut dengan qi, yaitu adalah orang-orang yang mau mendidik orang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh tenaga-tenaga pendidik, di mana mereka mau memberikan dorongan, mau memberikan masukan kepada orang lain, supaya mereka berproses menjadi lebih baik lagi. Mari kita lihat beberapa karakteristik dari elemen-elemen yang kita sebut dengan elemen Qi atau Yin Earth. Elemen Qi atau Yin Earth yang seperti kita lihat pada layar itu seperti sebuah tanah yang subur. Tanah tempat Anda menanam berbagai macam tanaman. Baik itu tadi misalnya berupa padi, Anda bisa menanam jagung ataupun hal-hal yang lainnya. Anda dapat mengerti juga bahwa di dalam kita mempelajari metafisika berarti ada yang plus dan ada yang minus. Yaitu ada unsur apabila dia merupakan unsur Qi yang baik, maka dia mampu untuk memberikan nutrisi bagi tanaman-tanaman yang ada. Apabila dengan nutrisi yang baik ini, dia bertemu dengan orang lain yang membutuhkan motivasi, dorongan, dan proses pertumbuhan, maka akan sangat baik sekali bila Anda bertemu dengan orang-orang dengan unsur Qi atau Yin Earth tersebut. Tetapi Anda bisa membayangkan, apabila Anda bertemu dengan orang-orang dengan unsur Qi atau Yin Earth yang negatif, Anda bisa bayangkan apabila ada di sebuah tanah, di mana tanah tersebut ternyata tanah yang kurang baik, tanah yang mungkin keras, mungkin tanah yang terlalu lembek, tanah yang tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Bagi orang-orang yang suka menanam tanaman, mereka paham bahwa ada tanah yang jenis baik, ada tanah yang jenisnya kurang baik. Kita lewatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal-hal terkait dengan bagaimana
cara mereka membuat unsur tanah ini menjadi baik. Kita fokus dengan tanahnya itu sendiri. Anda masih ingat ketika saya berbicara tentang chia atau yang wood tadi? Di mana orang-orang unsur dari yang wood tadi ketika dia ditanamkan terhadap dari tanah yang baik akan membawa kepada unsur kayu yang kuat tadi. Sehingga apabila dia bertemu dengan unsur qi atau yin earth, maka orang-orang tadi yang berpendirian kuat mampu untuk menjalani proses demi prosesnya. Anda tahu kalau misalnya orang yang mengalami kesuksesan, mereka butuh yang namanya proses pembangunan jati diri mereka sendiri. Tidak mungkin di dalam suatu perjalanan mereka tidak menemui hambatan sama sekali, baik itu hambatan kecil maupun juga dengan hambatan besar. Setiap perjalanan mempunyai cerita. Apabila Anda bertemu dengan unsur qi atau yin earth, maka apapun halangan dan tantangannya mampu untuk dihadapi oleh orang-orang yang mempunyai unsur yang tadi, ya, unsur-unsur qi yang wood tadi. Oleh karena itu, apabila di dalam tahun kelahirannya, ya, dia menemui dengan unsur qi atau yin earth, maka dia akan menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Pasti dari sini ada yang mulai bertanya, apakah setiap unsur yang wood atau yang kita sebut dengan chia pasti adalah orang-orang yang mempunyai pendirian yang kuat? Anda bisa pasti sudah tahu jawabannya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa di setiap elemen mempunyai unsur yang positif dan juga negatif. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai karakter dari yang tersebut ternyata yang kurang baik, yang dimana seharusnya Anda mempunyai pendirian yang kuat dengan alasan-alasan yang sudah Anda bangun atau Anda dapatkan, maka Anda akan menjadi orang yang sangat keras kepala. Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah pohon yang ditanam di dalam satu tanah, di dalam bumi, kemudian mereka tidak mempunyai akar yang kuat. Apa yang akan terjadi? Mereka mudah rapuh. Oleh karena itu, apabila Anda menemui dengan orang-orang unsur chia atau yang woodnya yang kurang kuat, bertemu dengan qi, bahwa qi ini adalah yin earth, yaitu adalah yin earth yang ternyata cukup baik, maka itu pun masih belum tentu akan menjadi sangat baik sekali. Karena itu, maka dibutuhkan dua hal yang paling penting, yaitu unsur chia yang baik, unsur yang wood yang baik, dan yang kedua adalah unsur qi atau yin earth yang baik. Kayu yang baik ditaruh di atas tanah yang baik, maka akan menjadi tanaman yang indah, tanaman yang kuat, mampu bertahan dengan sangat lama sekali, dan bahkan mungkin dari generasi menuju ke generasi lainnya. Mari kita lihat hubungan yang saya sampaikan tadi, hubungan antara tahun kelahiran dengan elemen di dalam tahun ini. Apa hubungan di antara keduanya? Bagaimana cara kita melihatnya? Yang pertama, Anda harus dapat melihat dari tanggal lahir Anda. Anda seperti bisa melihat pada layar bahwa saya memberi contoh di sini adalah orang-orang yang mempunyai tanggal lahir 5 Januari 1950. Artinya orang tersebut mempunyai angka tahun kelahiran di belakang adalah angka 0. Saat ini kita sedang membahas tahun kelahiran dengan unsur chia atau yang wood yang mempunyai akhiran di belakang, yaitu angka 4. Mari semua Anda cek, para pemirsa Sinpo TV, Anda dapat mengecek tanggal kelahiran Anda, baik pasangan Anda, anak-anak Anda, maupun teman-teman dan kenalan-kenalan Anda. Apakah mereka mempunyai unsur chia atau yang wood yang baik di dalam tahun kelahiran mereka? Yaitu adalah tahun-tahun dengan kelahiran angka 4 di terakhirnya. Seperti 54, 64, 74, 84, 94, dan seterusnya. Lalu kita melihat kemungkinan lain di mana dalam tahun ini
di dalam tahun ini? Apakah elemen yang ada saat ini? Saat ini kita berada di tahun 2024 di mana unsur di dalam tahun ini seperti yang Anda sudah duga dengan angka 4 tersebut artinya adalah elemen kayu atau cia atau yang wood tadi. Artinya orang-orang dengan unsur elemen yang awalnya dia mempunyai elemen kayu, di dalam tahun ini dia juga ternyata mempunyai elemen kayu, maka yang terjadi terhadap orang tersebut akan menjadi sangat kuat sekali elemen kayunya. Anda dapat membayangkan seperti ini. Apabila Anda mempunyai sebuah energi tersebut mempunyai elemen kayu, dan Anda diberikan tambahan lagi energi yang sama dengan Anda, apa yang akan terjadi? Anda akan semakin kuat. Betul, semakin kuat, apakah ini menandakan semakin baik di dalam peruntungan Anda? Tidak tepat demikian. Maka harus ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini yang harus wajib. Para pemirsa juga harus berpikir secara dari logika. Unsur di dalam metafisika Cina yaitu adalah unsur keseimbangan. Di mana kalau misalnya ada salah satu elemen yang ternyata sangat kuat sekali, maka itu akan membawa ketidakberuntungan buat Anda. Jadi, pastikan apakah elemen saat ini mendukung keberuntungan di tahun kelahiran Anda, ya. Jadi, mari kita lihat hubungannya di dalam tahun ini. Tahun ini, ya, kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan adalah tahun kayu, itu akan membawa peruntungan tersendiri bagi orang-orang dengan elemen kayu, di mana elemen kayu tersebut masih kurang terhadap mereka. Sehingga orang-orang dengan elemen kayu tersebut mempunyai tambahan akar yang kuat terhadap diri mereka. Sehingga mereka mempunyai alasan untuk mau maju dan berkembang. Di mana saat ini mereka mungkin tidak merasa menjadi orang yang utuh atau ada kekurangan di dalam diri mereka. Tetapi yang kita melihat di sini adalah sebuah kombinasi. Apabila Anda menemui tahun ini adalah tahun elemen Qi atau Yin Earth, ya. Jadi tahun ini adalah tahun di mana kalau misalnya Anda mau melihat tahun-tahunnya nanti ke depan ada elemen tanah, yaitu elemen Yin Earth, elemen tanah yang lebih lembut. Ini akan membawa kesuburan tersendiri bagi orang-orang dengan elemen kayu. Akan tetapi ada satu hal yang menarik di sini. Apabila tahun kelahiran Anda adalah elemen kayu, Anda bertemu dengan tahun saat ini atau tahun yang berjalan adalah elemen Yin Earth, maka akan menghasilkan sebuah elemen tambahan, yaitu adalah elemen tanah. Beberapa orang akan merasa bahwa ada beberapa hal yang tidak sama di sini. Mengapa tidak menjadi elemen kayu yang kuat? Mengapa tidak menjadi mungkin satu elemen tanah yang lebih bagus lagi atau lebih baik lagi? Ya, di dalam perhitungan metafisika memang ada beberapa elemen yang menghasilkan elemen lainnya. Akan tetapi apakah setiap penambahan elemen baru akan membawa keberuntungan atau kebaikan kepada orang tersebut? Jawabannya tentu tidak. Akan tetapi ada sedikit pengaruh bagi orang-orang yang mempunyai elemen Qia, yaitu adalah elemen Yang Wood tadi, di dalam tahun, yaitu adalah tahun Yin Earth. Nah, apa yang akan terjadi pada diri mereka? Mereka akan mendapatkan sesuatu kepercayaan. Akan tetapi bisa jadi dua hal, ya. Kepercayaan ini bisa didapatkan karena orang tersebut melalui proses yang bertumbuh tadi, sehingga dia menjadi lebih baik, atau yang kedua, dia mempunyai alasan-alasan yang lebih baik. Maka pastikan apakah elemen yang Anda tadi mendukung, yang Wood tadi mendukung dari keberuntungan Anda, atau membuat elemen yang ada di dalam kehidupan Anda menjadi lebih seimbang. Sehingga elemen tanah dapat membantu keberuntungan Anda. Apa saja keberuntungan dari elemen-elemen tanah? Yaitu Anda dapat menjadi lebih dipercaya. Anda menjadi orang-orang yang lebih loyal daripada sebelumnya. Sehingga Anda dapat terlihat adalah orang-orang yang mau menjalani proses demi prosesnya. Ada beberapa orang yang akan bertanya pastinya, kapankah tahun
yang ada dengan elemen yin earth atau elemen tanah tersebut. Yaitu adalah tahun-tahun dengan angka akhiran 9. Oleh karena itu kita akan mengalami penambahan dari elemen Qi atau yin earth pada tahun 2029. Oleh karena itu pastikan bagi Anda yang mempunyai elemen Jia atau Yang Wood tadi, bila di tahun 2009 akan muncul satu elemen baru, yaitu adalah elemen tanah. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ini adalah pertanyaannya. Apabila Anda mempunyai satu elemen tanah, maka Anda mempunyai satu keberuntungan, Anda dapat tampil lebih dipercaya dibandingkan orang-orang lainnya. Karena Anda dianggap menjadi lebih loyal dibandingkan orang-orang lainnya. Tetapi ada suatu hal negatif di mana Anda harus mewaspadai ketika Anda muncul satu elemen tanah di situ. Betul, yaitu adalah keras kepala Anda. Di mana keras kepala ini berbeda dengan elemen tanah yang tadi sudah kita bicarakan. Yaitu adalah elemen kayu yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu adalah keras kepala dengan dasar-dasar prinsip yang sudah jelas. Dasar-dasar prinsip yang sudah Anda ketahui ataupun Anda dapatkan. Kalau misalnya di dalam elemen tanah dan ini merupakan energi yang negatif, maka Anda menjadi orang yang sangat keras kepala, tetapi tanpa dasar yang jelas. Anda mungkin mengenal ini dengan orang-orang yang disebut dengan namanya kepala batu. Di mana mereka ketika kita berbicara segala sesuatu, mereka akan menolak terlebih dahulu. Mereka akan menjadi resisten terlebih dahulu. Tanpa ada alasan yang jelas, karena mereka hanya tidak mau mengikuti Anda. Oleh karena itu pastikan apabila Anda mempunyai satu elemen kayu, yang dimana Anda sudah bertemu dengan elemen Qi atau yin earth tadi, maka elemen tanahnya merupakan satu elemen yang disukai terhadap chart Anda, yaitu adalah peta kelahiran Anda, ya. Jadi yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang peta kelahirannya? Anda dapat melihat bagaimana kesehariannya. Biasanya orang-orang dengan elemen kayu tersebut adalah orang-orang yang sangat keras kepala tetapi mempunyai dasar yang kuat. Jadi sudah bisa kita pastikan walaupun ada sedikit perubahan-perubahan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan di dalam episode kali ini, di mana elemen yang kita bahas adalah elemen Jia atau Yang Wood, di mana dia bertemu dengan elemen tahun saat ini yang lagi berjalan. Nanti ketika lagi berjalan yaitu adalah elemen Qi atau Yin Earth. Di saat kesempatan yang lain saya akan memberikan lebih banyak lagi tentang hubungan antar elemen yang lainnya. Maka tetap pastikan Anda berada dan terus menonton program Roni Metafisika, di mana program ini akan selalu menyampaikan tentang bisnis, kehidupan, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya.